Jawa Timur untuk menyaksikan pengundian nomor urut Cagup-Cawagup Jawa Timur berikut ini. Kepolisian Daerah Jawa Timur atau yang mewakili Panglima Komando Daerah Militer 5 Brawijaya atau yang mewakili Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang juga turut hadir atau yang mewakili beserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili dan juga stakeholder KPU Jawa Timur yang saat ini juga belum bisa kami sebut satu persatu, mohon izin Bapak Ibu. Turut kami menyapa selamat siang dan selamat datang kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, dan juga yang kami hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Satu lagi yang juga kami harus menyapa dengan hangat dan sangat hebat untuk orang-orang yang hebat pula. Bapak Ibu para pendukung, mana suara semangat Anda? Baik, siap dijaga semangatnya Bapak Ibu ya. November 2024 kita memilih gubernur dan wakil gubernur. Semua warga Jawa Timur akan memilih gubernur dan juga wakil gubernur. Ayo podo teko nang TPS karo GS. Seneng bareng prengas cek ora ketok stres. Bukti oleh pemimpin iso ngatur nganti beres. Iso dadekno Jawa Timur semakin sukses. Warga Jawa Timur akan memilih gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Pemirsa, kita sama-sama menyaksikan pengundian nomor urut calon gubernur, calon wakil gubernur Jawa Timur yang tadi baru saja dibuka, dan sambil menunggu prosesi pengambilan nomor urut, kita kembali berbincang bersama narasumber kami. Ada pengamat politik dari Universitas Airlangga, Pak Airlangga Pribadi Kusman. Pak Airlangga, ini sesaat lagi pengambilan nomor urut sudah akan digelar ya. Tapi mungkin kita ingin berbicara juga soal bagaimana peta dukungan yang tadi sudah sedikit kita singgung, bahwa untuk paslon Khofifah Emil ini didukung oleh 15 partai politik, baik itu yang ada di parlemen ataupun partai politik non-parlemen. Sementara untuk paslon Luluk Lukmanul didukung oleh PKB dan Tri Risma Harini bersama Gus Hans didukung oleh PDIP. Kira-kira Pak Airlangga, terutama untuk paslon Khofifah dan Emil, ini akan sesolid apa nantinya dukungan dari Kim Plus untuk nanti memastikan pemenangan dari paslon Khofifah Emil? Iya, ini akan sangat ditentukan. Pertama, bahwa soliditas dari masing-masing partai politik yang ada di Kim Plus. Dan kedua, yang itu kemudian masih akan berjalan itu adalah bahwa pemungutan suara dalam Pilgub kali ini itu berjalan setelah Pak Jokowi itu turun sebagai presiden, dan di mana kemudian diikuti oleh kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini konstelasi politik yang tentu saya pikir masih akan bergerak secara dinamis itu akan sangat menentukan pilihan-pilihan politik dari konstituen dan elit-elit politik yang kemudian berlaga dalam Pilkada Jawa Timur kali ini. Nah, di situ kita akan menyaksikan bagaimana dinamika perkembangan politik yang muncul dalam pasca kemudian pergantian kepemimpinan terhubung dengan Pilkada 2024 nanti. Oke, artinya Pak Airlangga, berarti dari tingkat elitnya ini sendiri memang sudah harus solid ya, sehingga turun ke grassroots atau akar rumput ini juga satu suara. Apakah itu yang memang menjadi concern dari suatu koalisi gemuk dalam pemilihan gubernur terutama di Jatim? Iya, kita lihat bahwa concern nanti ke depan itu terkait dengan dinamika politik. Dinamika politik akan sangat menentukan tentang apakah dari transisi kepemimpinan dari Jokowi dan Prabowo itu soliditas dari koalisi itu masih koheren, masih berjalan dengan relatif sama. Nah, itu juga akan menentukan dukungan koalisi politik gitu. Nah, kemudian dilihat dari bagaimana kandidat-kandidat sendiri itu tentunya kemudian membangun komunikasi politik dan juga kemudian keterkaitan dari elit-elit nasional
itu dalam dinamika politik yang terus berkembang, terutama pasca 20 September 2024 atau setelah pergantian kepemimpinan di level Baik. nasional. Ya Pak Erlangga, mungkin ketika kita mendengar begitu ya, ini kan juga elit kerap kali mengimbau bahwa pilkada ataupun pemilihan pada umumnya semuanya didorong untuk dilakukan dengan politik riang gembira. Mungkin tadi salah satu wujud dari KPU menggambarkan politik riang gembira adalah dengan adanya jingle, kemudian ada acara-acara seperti pesta rakyat yang tadi sempat ditampilkan sedikit ya dalam pembukaan pengundian nomor urut ini. Nah, kalau untuk di Jawa Timur, Pak Erlangga, sebetulnya seberapa politik riang gembira ini betul-betul bisa terwujud dan memang itu dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur sehingga tidak ada ketegangan yang membuat mungkin bisa memecah belah masyarakat Jawa Timur. Seperti apa gambarannya Pak Erlangga? Jadi kalau kita ngelihat dinamika politik di Jawa Timur itu menarik karena kemudian politik riang gembira itu selalu terhubung dengan kontestasi politik yang cukup seru. Artinya bahwa politik riang gembira itu penting agar kemudian tidak membuat kontestasi politik yang dinamis, yang berjalan seru itu kemudian tidak mengarah kepada keretakan politik gitu kan. Nah, ini saya pikir bahwa di Jawa Timur dan sudah menjadi concern baik dari elit politik, dari masyarakat sipil, dari penyelenggara pemilu gitu, untuk lebih dalam tanda petik menyejukkan kontestasi politik yang berkembang, yang cukup seru, yang cukup kontestasinya cukup keras itu, maka kemudian upaya untuk menyejukkan itu tentu harus diimbangi dengan hadirnya politik riang gembira. Ya, kehadiran Itu yang dari kita lihat juga misalnya dalam riang gembira ya. pemilu 2018, pilkada 2018, dan saya pikir itu juga terus akan berlangsung dalam pilkada kali ini. Oke, mungkin salah satu kalangan tokoh masyarakat yang juga begitu diharapkan bisa menghadirkan kesejukan dalam politik atau kontestasi pilkada ini adalah tokoh-tokoh agama ya, Pak Erlangga. Sementara kita tahu di Jawa Timur ini memang kehadiran dari tokoh agama masih begitu sangat meraih simpati dari publik di Jawa Timur juga. Sejauh ini yang Anda lihat bagaimana keterlibatan dari baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat ini untuk bisa mendorong terciptanya pemilu yang damai, sejuk, tapi bukan hanya itu, pemilu yang juga adil dan juga jujur. Bagaimana Pak Erlangga? Ya, saya pikir bahwa keterlibatan dan partisipasi tokoh-tokoh beragama itu sangat signifikan dan penting Jawa Timur. Apalagi Jawa Timur ini memiliki budaya religiusitas yang cukup tinggi. Dan bagaimana tokoh-tokoh agama itu mengambil tindakan dan bersikap akan sangat menentukan corak pilkada yang akan berlangsung di Jawa Timur. Dan saya pikir bahwa para tokoh agama ini juga paham akan peran dan tugasnya terkait untuk membuat Jawa Timur ini dalam dinamika politik yang cukup seru ini juga kemudian berjalan secara sejuk dan riang gembira. Ya, saya pikir itu akan kita saksikan dalam kampanye di Pilgub selama 2 bulan ke depan. Tapi sejauh ini Pak Erlangga mungkin riak-riak politik dari perbedaan pilihan itu sudah mulai terasa belum di Jawa Timur? Ya, saya pikir tentunya muncul ya. Artinya kemudian terkait dengan apalagi Pilgub kali ini waktunya tidak jauh gitu kan dari Pilpres kemarin gitu kan. Kemudian suasana kontestasi politik itu masih membekas dalam benak pendukung. Dan juga tapi kemudian di sisi yang lain bahwa masing-masing pihak yang bertarung dalam pilgub saat ini itu juga memiliki kapasitas politik, kredibilitas yang cukup baik, maka kemudian saya pikir akan lebih cair gitu. Meskipun kemudian engagement keterhubungan dengan Pilpres kemarin cukup kuat, tapi juga kemudian ada otonomi di mana pemilih juga akan melihat kapasitas dari calon yang bersangkutan. Oke.
Nah, dengan adanya Bapak, Ibu, hadirin tamu undangan yang kami situasi hormati, kalau tadi Anda yang melihat dibuat begitu ya untuk bisa meningkatkan partisipasi para pemilih juga pastinya ya Pak Erlangga, situasi kalau kemudian kita mengenal kontestasi Jawa yang Timur, kondusif. tentu juga akan Kalau melihat menyebabkan masyarakat Jawa Timur, dari 38 ini mungkin kabupaten kota yang kalau cukup digambarkan banyak dalam juga gambaran yang seperti merantau ini, ke Bapak, Ibu. kota atau bahkan ke provinsi lain tepatnya. Apakah Anda melihat nanti ini akan cukup tinggi untuk partisipasi publik dalam Pilgub Jatim? Berikut ini Bapak Ibu juga menggambarkan. Iya, saya pikir masih cukup tinggi ya. Artinya bahwa mereka yang merantau ini kan juga kemudian ada keterhubungan terkait dengan kemudian Jawa Timur, dan tentunya di sini juga bahwa diskursus pilihan-pilihan politik itu akan menguat dalam Pilgub ke depan. Nah, di sini saya pikir bahwa suara partisipasi politik itu akan sangat ditentukan. Sumbangan terbesar adalah pada pemilih perempuan dan pada pemilih muda. Itu nanti akan menentukan suara partisipasi dalam pemilihan Pilgub. Oke, berarti memang datanya sejauh ini yang Anda miliki Pak Erlangga untuk mayoritas pemilih di Jawa Timur memang didominasi oleh pemilih perempuan dan pemilih muda ya? Apakah seperti itu Pak Erlangga? Iya, tidak saja dalam kuantitas tapi juga kemudian antusiasme pilihan. Kalau kita melihat dari ke belakang ya, dalam pilgub-pilgub sebelumnya itu menunjukkan terutama pemilih perempuan ini cukup tinggi gitu. Dan juga kemudian ada kesadaran politik bahwa kalangan muda itu terkait dengan berita-berita di dunia digital, di sosial media, di pemberitaan online gitu, yang mana kemudian membuat mereka dalam tanda petik terpapar cukup dalam proses politik yang tentu akan menentukan siapa yang akan dipilih dalam Pilgub 2024. Oke, apalagi mungkin ada semacam kedekatan begitu yang dirasakan oleh para emak-emak atau ibu-ibu di Jawa Timur mungkin dengan 3 paslon yang dari perempuan, begitu ya Pak Erlangga? Iya, iya betul. Apalagi memang engagement kedekatan ketiga figur itu cukup kuat gitu kan dengan konstituen para pemilih emak-emak tadi gitu, dan bahkan para pemilih perempuan dan terutama emak-emak itu akan menjadi kekuatan yang penting untuk mendulang suara. Oke. Jadi nah Pak Erlangga, dari 3 paslon atau sering disebut juga 3 Serikandi yang bertarung, ketiganya tadi kita katakan sama-sama sudah punya kapasitas, secara kualitas tidak diragukan. Tapi kira-kira apa yang bisa menjadi pembeda dari ketiganya ketika nanti mereka berkampanye? Image yang dibangun ini kan harus ada yang lebih unggul begitu ya, atau ada perbedaan sehingga mencolok kelihatan gitu di publik. Kira-kira apa yang menjadi pembeda dari ketiganya Pak Erlangga? Itu nanti kalau kita lihat ya bahwa masing-masing pihak dan khususnya kemudian pada figur Bu Risma dan Bu Kofifa itu relatif setara secara kapasitas. Nah, itu nanti akan kita lihat bagaimana mereka kemudian menampilkan kemampuan mereka, social capital mereka, cultural capital mereka, terus kapasitas mereka secara etis, secara intelektual, gitu kan, secara teknokratis. Itu nanti yang akan menentukan beda, sehingga kemudian dalam konteks relatif komplitnya kemampuan dari para kandidat ini, kita akan akan melihat tentang bagaimana mereka bisa menampilkan dirinya. Dan di sisi yang lain juga kita melihat bahwa yang saat ini relatif masih belum sepopuler dari Bu Kofifa dan Bu Risma, Mbak Lulu juga memiliki kapasitas yang kuat. Ini juga punya potensi menjadi kuda hitam di antara pertarungan antara figur-figur yang ada nanti. Ya, ada potensi kuda hitam begitu ya yang muncul menurut Pak Erlangga. Baik Pak Erlangga, tentu kita harapkan Pilgub di Jawa Timur ataupun di kota, kabupaten di seluruh Jawa Timur ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya dengan jujur dan adil sesuai dengan asas pemilu, dan juga politik riang gembira ya yang tadi kita sempat bahas. Terima kasih Pak Airlangga Pribadi Kusman sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV untuk hari ini. Terima kasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.